Coba lu bayangkan dalam satu hari aja ada 11 kali kebakaran. Barang di rumah lu kebakar gitu aja, nggak tahu penyebabnya. Oh, menakutkan sekali. Terjadi 51 bahkan dalam satu minggu. Apa yang terjadi? Ini ada kotakan isinya akun YouTube seseorang. Nah, ini bisa dilihat nih 938. Di tengah-tengah ada kotakan kecil, isinya ada seorang perempuan. Nggak usah gue jelasin lah ya. Tapi intinya ini tidak layak untuk masuk ke acara TV dong, tentu saja. Lu harus tahu, kita kan ketat banget perkara pornografi, men. Nggak boleh sembarangan. Garuda Pancasila bukan sekedar lambang negara, tapi simbol persatuan, kekuatan, dan semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Jahat. Ironis sekali untuk menulis di bawahnya ada maknanya, tapi ternyata di gambarnya tidak. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM calon jenazah sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga lancar. Tahu-tahu udah bulan Juni aja nih. Tanggal 2 sekarang. Ya, cepet juga waktu berlalu. Seperti biasa kita akan ngeliat-liat internet. Ya, lu tau lah openingnya harusnya gimana. Lu liat ini dah cuy. Gue tuh kadang masih susah membedakan kan mana yang rage baiting, mana yang emang tolol. Gak tahu kenapa gue kayak ini orang makin lama makin bagus nih cara-cara rage baitingnya nih. Tiba-tiba ada yang hadir begini. Jir, sepopcorn berdua. Antara miskin sama pelit beda tipis. Timbang popcorn doang palingan cuma 50.000 jir. Beli cuma sebiji dimakan berdua. This isn't romantic, it's tragic. Kalau gue sih malu. Gue nggak tahu ini maksudnya untuk apa, tapi emang kenapa sih? Beli popcorn satu makan berdua tuh enak tahu. Maksudnya kayak first date gitu, first date, movie date, terus kayak mau makan popcorn, terus ketika ngambil tangan sentuhan gitu. Kamu aja, kamu dulu aja. Mending gitu. Ya sobat kaya lu popcorn banyak-banyak. Radang ya, radang jangan banyak kan. Gue pernah radang seminggu, 2 minggu gara-gara popcorn kebanyakan. Ya ini tuh 11-12 sama kasus yang waktu itu yang ada orang ini ngatain orang ke bioskop pakai sendal. Kata gue kenapa sih? Masalah amat. Abis nonton bioskop ketemu orang pakai sendal, aneh banget jir. Ini bioskop buset dah, bukan pasar, minimal pakai sepatu kek. Lu mau belanja ikan apa gimana? Asik parah banget lu. Please jangan normalisasikan pakai sendal kenapa sih? Emang ke bioskop ada dress code-nya anjir. Gue juga ke bioskop pakai celana pendek, santai aja. Kenapa sih? Kan fokusnya menonton. Yang bermasalah tuh lu. Maksudnya lu ngapain ngeliatin sendal orang? Liatin aja filmnya. Lu pengen ya sendal gue? Kenapa sih? Biarin aja. Ngelihat nama akun Facebooknya sih kayak emang dia lagi punya masalah sih. Kin sedang depresi. Kayaknya emang dia lagi punya masalah sama hidupnya. Dan dia ngerasa semua orang tolol di pandangan dia. Yang padahal ya biarin aja guys. Emang kenapa? Emang kalau dia pakai sendal tuh mata lu sakit. Bob Sadino ke Istana Negara pakai celana pendek. Nah, gue nggak tahu itu bener atau enggak. Tapi nah, jadi pertanyaan tuh kenapa keluar kata normalisasikan normal apa sih? Sobat asik lu Kin, ya berak kan jelas. Gua nggak tahu ini rage baiting atau enggak, tapi kalau ini rage baiting cukup berhasil. by the way. Oh, gua pengen ngebawa ini sebentar aja sebenarnya, ini untuk opening aja. Jadi gue lihat di internet tuh banyak yang kecelek sama video ini. Yang mana sebenarnya cukup apa ya? Gue juga mempertanyakan kenapa video ini dibikin at the first place. Jadi intinya gini, ada sebuah kasus tentang seorang perempuan yang tiba-tiba hamil, gak ada bapaknya, gak pernah berhubungan intim, gak punya pacar, gak punya suami, intinya gak ada apa-apa, tiba-tiba hamil. Terus kemudian bapaknya bilang itu adalah takdir dari Allah. Ibunya juga mendukung bapaknya, yang mana itu menjadi sebuah hal yang sangat aneh. Kemudian setelah dicari tahu, ternyata ini adalah korban, diduga adalah korban dari seorang kiai dari salah satu pesantren. Kenapa masih ada kata diduga? Karena
Kiai di pesantren ini itu udah ditangkap polisi kan. Ditangkap polisinya karena laporan yang diterima oleh pihak kepolisian, di mana laporan itu dikirimkan oleh santriwatinya. Ada 6 santriwati yang melapor, tapi di antara ke-6 ini tidak ada si cewek atau perempuan yang ngaku hamil padahal nggak pernah berhubungan intim ini. Itulah kenapa ada kata diduga. Soalnya kayaknya orang tuanya nggak mau ngelapor dan nggak pengen ngebahas perkara ini dan nggak pengen ini jadi panjang. Gue udah ngebahas kasus ini sebenarnya di membership, kalau lu mau lihat cek aja. Pada akhirnya kiainya ditangkap setelah bantuan dari Yakuza Maneges. Ada videonya. Tapi fokusnya bukan di sana. Intinya kan kejadian itu terjadi nih. Keluar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau klarifikasi. Saya sangat percaya sama anak saya bahwa dia hamil itu karena dia ngimpi, karena dia bermimpi dapat amanah dari Allah. Jadi tolong jangan hujat anak saya, karena anak saya ini hamil itu karena Gusti Allah. Saya percaya itu, dia tuh anak baik-baik. Ya gitulah. Harusnya lu udah lihat video ini, dan orang tuh yang marah-marah banget di internet gara-gara video ini. Orang mengira ini adalah perempuan itu beneran dan ibunya beneran, yang padahal bukan. Ini cuma konten parodi yang dibikin sama seseorang dari Facebook. Gampangnya adalah gini, ini kan dia kelihatannya lagi hamil kan. Korban sebenarnya itu sudah melahirkan dan anaknya sudah diadopsi oleh orang lain. Yang mana di pandangan beberapa orang ini jadi masalah. Karena mereka memparodikan sesuatu yang adalah tentang kekerasan. Itu yang ngebikin orang-orang di berbagai sosial media marah. Jadi kayak awalnya orang marah sama dia gara-gara kalimat di video ini, tapi ternyata ini cuma konten. Kemudian orang-orang marah lagi ke dia karena ngapain begitu lu jadiin bercandaan, karena ini kasus yang serius. Kayaknya udah ditangkap dari 2008 men sampai 2026 kasusnya. Dang. Apalagi dengan fakta bahwa si yang hamil ini tidak melapor karena keluarganya memutuskan untuk nggak ada apa-apa, gitu-gitu. Kesel banget dah. Aneh. Aku heran karo wong-wong sing do njikuki videone awake dhewe. Wis ngerti konten tapi dijikuki. Dan di akun Facebooknya dia marah-marah karena videonya dia yang ini di-reupload orang. Aneh. Ya udahlah, itu intinya itu konten, cuman parodi. Masih dipertanyakan sama orang-orang kenapa lu ngebikin parodi dari sebuah kasus yang sangat serius. Tapi ya mungkin dia merasa kayak bagian itu kocak, karena awal-awal emang penuh pertanyaan kan. Kok bisa ada orang mengaku hamil tanpa ada suaminya? Maksudnya kita semua belajar biologi dan sel telur harus dibuahi oleh sel sperma supaya bisa jadi anak. Awal-awal sih banyak yang beranggapan itu komedi ya, maksudnya dipertanyakan dan aneh. Tapi setelah tahu kasusnya karena oknum kiai yang memanfaatkan jabatannya, jadinya semuanya beda. Anyway. Ada sebuah bahasan yang gua tuh bingung banget harus gimana ngebawainnya ke lu. Karena ngeri men. Lu bayangkan ada sebuah rumah, lu bayangkan lu tinggal di sebuah rumah, lu tinggal bertahun-tahun di sana, tapi tiba-tiba suatu malam di bagian sudut rumah lu ada barang yang kebakar. Dan tiba-tibanya itu berlanjut terus-menerus sampai berhari-hari. Coba lu bayangkan dalam satu hari aja ada 11 kali kebakaran. Barang di rumah lu kebakar gitu aja, nggak tahu penyebabnya. Oh, menakutkan sekali. Terjadi 51 bahkan dalam 1 minggu. Apa yang terjadi? Kejadian ini sendiri terjadi di Dusun Kasuran, Kelurahan Mergomulyo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Seingat gue lokasi rumahnya itu ada di pinggir jalan, cuman gue nggak tahu pasti di pinggir jalan mana, rumah orang juga nggak enak. Yang punya rumah namanya Bapak Agus dan tinggal bareng anaknya Mbak Muftiana. Panggil Mbak Via. Dia tinggal di rumah 2 lantai, di mana rumah itu juga sekaligus tempat usahanya, rumah pemotongan ayam. Dan tiba-tiba aja bro, nggak ada angin, nggak ada hujan, rumahnya kebakaran kayak gini. Dan itu di banyak sekali titik
dalam sehari bisa terjadi berkali-kali. Wah, gue kalau jadi dia, panik nggak ketulungan pasti. Iya. Cuman talekan ini. Di tembok tiba-tiba. Oh, ini pipa. Nah, Pak Dwi pengen periksa toh. Di Pak Dwi mah. Pengen periksa toh. Oh iya. Awalnya tuh orang bingung apa yang terjadi. Ada yang berpendapat ini karena gas dari dalam bumi, ada yang berpendapat ini ada kebocoran gas, ada yang bilang ada konsleting arus listrik, bahkan ada yang berpikiran kalau ini dukun-dukunan, hal-hal mistis yang mana harus kita keluarkan di sini ya, tapi nanti ada bahasan ada perkara dukun. Cuman intinya ini tuh ngebawa pertanyaan banyak sekali orang. Yang punya rumah bingung, akhirnya minta bantuan sama pihak berwajib. Didatangkanlah tim Gegana. Tim Gegana bro, sampai turun tangan. Bingung gak lu apa yang terjadi? Dari penelusuran tim Gegana, penyebab munculnya api misterius ini adalah karena kebocoran gas metana pada saluran limbah rumah tangga atau septic tank. Tim Gegana bilang kebocoran membuat gas meresap melalui rongga-rongga lantai, memicu munculnya api di sejumlah titik rumah. Kami dari Gegana mendeteksi itu kebocoran itu terjadi disebabkan dari pembuangan limbah rumah tangga melalui pipa ke instalasi pipa itu ke jumbleng itu. Terjadi kebocoran. Jumbleng itu septic tank ya, jumbleng. Orang juga di jumbleng namanya. Pokoknya tim Gegana tuh mikirnya ya udah ini asalnya dari septic tank, ada saluran pipa yang mungkin bocor, gasnya naik ke atas, mungkin ketemu percikan api atau apa, api muncul. Dan kayak yang kita tahu, maksudnya septic tank kan memang ada gas metananya ya, dan cukup berbahaya. Ya lu harusnya udah pernah lihat lah, ada beberapa kasus dulu di mana ada septic tank meledak, ada orang lagi boker, toiletnya meledak, like literally toiletnya meledak gara-gara dia lagi mau boker, nyalain rokok tiba-tiba buar gitu. Itu seremnya gas metana. Solusi yang dikasih tahu sama tim Gegana kepada pemilik rumah adalah untuk segera mengganti pipa saluran yang diduga bocor agar kejadian serupa tidak terulang. Gas metana sendiri merupakan komponen utama gas alam dan biogas yang mudah terbakar meski tidak berwarna dan tidak berbau. Ketakutannya adalah itu. Problemnya adalah setelah septic tank dikuras, setelah pipanya diganti, ternyata kebakaran-kebakarannya masih terjadi. Nah, lu apa yang salah terus? Nih, anehnya setelah septic tank dikuras, peristiwa kebakaran masih saja terjadi. Tim ahli dari dua universitas, yakni UGM dan UPN Veteran Jogja, kemudian melakukan observasi. Hasilnya memperkuat dugaan sebelumnya, yakni titik api berasal dari septic tank. Penghuni rumah mengaku tenang setelah kedatangan tim peneliti dari UPN Veteran Yogyakarta dan UGM, pasalnya ia mendapati kejelasan logis dan ilmiah penyebab kebakaran berkali-kali di rumah yang ia tempati. Lega katanya, udah ada jawaban. Pada intinya ini ada gas metana, bukan hal lain. Tadi sempat penjelasan dari UPN, UGM, dan instansi terkait lebih tenang. Kalau was-was pastinya, tapi udah lebih jelas lah kalimatnya demikian. Berarti urutannya itu dulu. Tim Gegana berpikiran ini karena septic tank dan pipa, kemudian dikuras, kemudian terjadi kebakaran lagi, tapi peneliti bilang kayak, bener kok ini dari septic tank. Menunggu untuk gasnya benar-benar hilang. Karena emang sudah dipastikan itu penyebabnya gas metana. Kenapa gas metana yang ini nggak meledak? Kan dari banyak kasus kan gas metana ngumpul satu tempat, ada api, bar meledak gitu. Menurut keterangan peneliti, karena gas metana ini kan bisa menyerap ke pori-pori beberapa hal kayak anduk, sofa, helm, dan itu literally yang terbakar tuh itu men. Tiker, kabel, helm, styrofoam, baskom plastik, boneka, sampai kardus isi buku. Dan yang paling bikin merinding, kain yang numpuk. Tapi kain yang numpuk itu yang kebakar cuma bagian atasnya doang. Waduh, gimana ini? Intinya problemnya adalah gas metana. Dan kalau kita lagi ngomongin septic tank, menurut penuturannya juga dia septic tanknya ada 3. Ya,
paling masuk akal adalah septic tank, tapi belum benar-benar bisa dipastikan. Dari alat ukur kepolisian itu ternyata di tempat keluarnya api itu memang gas metananya naik gitu ya. Jadi evidence base yang paling kuat selama ini api itu berindikasi dengan keluarnya gas metana. Gitu. Nah yang kedua kami hari ini itu mengukur suhu gitu ya, panas ya dengan kamera thermal. Memang keluarnya api itu di tempat-tempat yang suhunya agak tinggi ya, yaitu wajar ketika dia terbakar suhunya naik gitu ya. Ke depan kami rencananya mau konfirmasi yang sudah dilakukan dari teman-teman di Gegana itu, kami juga akan mengukur kandungan gas metana. Nanti mungkin pekan depan kami akan membawa alat untuk mengukur kandungan gas yang ada di tempat ini. Oke. Intinya, ya Allah, gue juga gak gitu ngerti nih ketika mencari tahu. Tapi intinya penyebabnya adalah gas metana. Gas metananya dari mana? Itu belum yang ketemu-ketemu banget. Karena di akhir video ini, di akhir wawancara ini, tim dari UPN Veteran yang menjelaskan kalau tim yang telah turun ke lokasi menemukan indikasi kuat keberadaan gas alami di sekitar rumah Agusiani. Di aliran sungai Konteng atau Bendung Selokan Gembung Krusuk, maaf kalau gue salah nyebutnya, yang berjarak sekitar 300 meter dari rumah korban, ditemukan gelembung-gelembung gas yang keluar perlahan dari air tapi secara kontinu, jadi berkelanjutan. Namun belum bisa dipastikan gas tersebut apakah sama dengan yang di rumah Agusiani atau tidak. Saat ini baru sebatas indikasi awal. Jadi ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan pertama adalah gasnya dari septic tank. Kemungkinan yang kedua ada bekas rawa purba di bawah rumahnya, di aliran kali yang tiba-tiba ngeluarin gas. Atau kemungkinan ketiga ada biogas atau sampah organik gitu. Wadaw, sawerem sih. Yang gue pertanyakan juga sih perkara ini ya, perkara apinya gimana? Kan kita belajar ini ya, ada segitiga api. Segitiga api kan intinya ada sumber panas, ada bahan bakar, ada oksigen. Oksigen sama bahan bakar kita oke lah, kita tahu. Ada gas metana, ada oksigen. Nah ini sumber panas itu apa? Apakah emang tempat itu terkenal sekali panas atau gimana? Masih akan dicari tahu. Cuman yang gue sebel dalam kasus ini adalah ada banyak sekali orang yang menganggap ini tuh terjadinya karena mistis. Boy, lu lihat ini boy. Usai kejadian kebakaran misterius terus terjadi di rumahnya, perkaranya kan viral. Diomongin sama orang-orang, via menyebut banyak dukun atau paranormal yang datang berkunjung ke rumahnya. Via menuturkan hampir setiap malam ada dukun yang berkunjung untuk melihat. Ngapain lu? Lah tiba-tiba jadi tempat wisata. Dukun yang datang banyak. Malam apa itu? Malah kayak tempat wisata, rame. Ada rombongan dukun. Rombongan dukun, kata gue karya wisata. Ini rumah orang ini. Orangnya pusing men. Barang-barangnya kebakar, rugi jutaan. Yang punya rumah tuh dia dagang ayam. Dan itu terganggu dagangannya. Jadi dukun main datang aja. Ada juga dukun-dukun yang tingkahnya nyeleneh datang ke rumah. Bahkan ada yang narik pusaka. Ya Allah Tuhan tuh. Ada yang datang terus tiba-tiba, wah, lu ngapa? Gas metana ini penyebabnya, gas metana. Bukan dikira ini kali banaspati. Banaspati. Gue bersyukur sekali men. Bersyukur sekali yang punya rumah itu mengarahkan semua itu ke arah yang masih logis gitu. Dan masih mencari penjelasan logis. Nggak yang langsung ucul-ucul kayak setan ini, santet kiriman orang ini. Untungnya enggak. Sebel banget tiba-tiba ada yang datang kayak, wah, santet ini apaan aja, kocak, aneh banget. Di perkara semenakutkan ini, bayangannya ya kenapa ini jadi menakutkan. Karena sempat ada satu orang yang, jadi ada relawan sengaja menyampirkan sebuah kaos di dalam kamar mandi untuk ngetes saja. Nggak butuh waktu lama, hari Senin dini hari kain tersebut sudah hangus terbakar. Coba, serem nggak? Wah creepy bro. Aduh. Sedang dicari tahu, akan kita tunggu kabarnya. Tapi ini memberikan pelajaran untuk kita kalau apa-apa jangan diarahin ke mistis. Gue yakin sih kenapa orang ngarahin ke mistis karena beberapa waktu lalu di Pontianak tuh sempat ada hal yang sama terjadi deh. Nih, kemunculan aneh di Pontianak, api muncul tiba-tiba dan pindah-pindah, warga dibikin merinding.
Dan ini tuh bener-bener apinya dikejar gitu loh men. Kayak ngebawanya ke perkara mistis gitu. Orang sih di komen berusaha menalarkan semuanya nggak dibawa ke mistis, tapi kayaknya yang ini juga harus diperiksa sih. Serem cuy, gila. Bayangin lu lagi tidur tiba-tiba di dapur ada api, apa enggak? Semoga cepat ditemukan solusi dan penyebabnya ya. Anyway, ada hal yang cukup sensitif terjadi di pertelevisian Indonesia. Jadi kan ada stasiun TV namanya JEK TV. JEK TV ini stand for Jakarta TV nggak sih seinget gue? Iya, Jakarta TV. Jakarta TV di jam 9.30-an hari Senin itu tiba-tiba menampilkan sebuah tayangan yang tidak senonoh. Akan saya sensor tentu saja. Tapi intinya ini ada kotakan isinya akun YouTube seseorang. Ini bisa dilihat nih 938. Di tengah-tengah ada kotakan kecil, isinya ada seorang perempuan. Nggak usah gue jelasin lah ya. Tapi intinya ini tidak layak untuk masuk ke acara TV dong, tentu saja. Lu harus tahu, kita kan ketat banget perkara pornografi men, nggak boleh sembarangan. Kayak lu nggak inget aja kemarin IGRS kayak apa. IGRS tuh kalau misalkan menampilkan dan atau memperdengarkan pornografi itu terlarang men. Jadi gamenya udah nggak bisa lu lihat, nggak bisa lu main. Maksudnya sekeras itu kita sama perkara pornografi. Tiba-tiba muncul di TV, apa nggak panik? Dan ini jam 9.38. Senin kan libur ya, tanggal merah, Hari Kesaktian Pancasila. Ada orang coba lo bayangkan lagi baru bangun gitu sih, kayak ayo berkumpul bersama keluarga, Senin rasa Minggu nih enak banget nonton TV, tiba-tiba oh ya, adik jangan menonton adik. Ya, ada begituan di TV. Gimana? Orang apa nggak shock begitu? Setelah itu, pihak JEK TV-nya ngeluarin pernyataan resmi, some kind of klarifikasi. Intinya minta maaf yang sebesar-besarnya karena memunculkan materi tidak pantas dan tidak sesuai dengan standar penyiaran JEK TV. Kami memahami bahwa insiden ini menimbulkan rasa tidak nyaman, terkejut, dan khawatir, khususnya bagi pemirsa, keluarga, orang tua, serta masyarakat yang menyaksikan. Berdasarkan pemeriksaan awal, kami menegaskan bahwa materi tersebut bukan merupakan bagian dari program, materi editorial, maupun tayangan resmi JEK TV. Tanpa mengurangi tanggung jawab kami sebagai lembaga penyiaran, akan segera melakukan langkah penanganan, menghentikan tayangan bermasalah, mengamankan sistem siaran, melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh, serta menelusuri penyebab insiden. Akan koordinasi sama pihak-pihak terkait, bla 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 bla. Ya gitulah, intinya JEK TV mau bilang kayak JEK TV nggak tahu apa-apa. Yang mana kelihatannya memang demikian. Karena gini, di sini di gambarnya kan bisa lo lihat ada akun YouTube. Namanya Grim Dash Some Stuff. Akun YouTube-nya udah dihapus. Gara-gara mungkin ya kebanyakan kesamperan kita orang Indonesia yang penasaran nih Grim Play Stuff nih apa, tapi intinya udah dihapus. Semalam sih gue sempet live masih ada ya. Oh nih akunnya tuh ini Grim Dash Some Stuff. Ketika gue ngebuka akun YouTube-nya, ada sebuah video yang muncul di home. Video itu judulnya "Kalau lu kesini tentang perkara pembajakan". Gue di sini mau ngasih tahu ke semua orang kalau gue nggak ada hubungannya sama sekali dengan hacking-hackingan yang terjadi di radio station. Radio station? Ada orang di luar sana yang make gambar dari channel ini untuk ngebikin nama dia kelihatan jelek. Sederhananya gitu. Dan mungkin karena kebanyakan orang Indonesia yang hadir, dia akhirnya tutup channel. Gue cari di web archive sih masih ada ya, tapi videonya nggak bisa di play. Cuman ketika gue cari di internet, ada kasus ini. Kasus yang kurang lebihnya sama, tentang pembajakan juga, tapi bedanya di radio. Subscribe to my channel at youtube.com/grimplaystuff. Follow me on Blue Sky, Grim Wolf Work. On Twitter, Grimplaystuff. Also on Reddit, PokeHusky64. Subscribe to my channel at YouTube. Jadi sepertinya siapapun hack
hackernya atau siapapun pembajaknya itu menggunakan nama akun YouTube ini, si Grim ini, sebagai decoy, kayaknya sebagai kambing hitam lah, kambing hitam dari apa-apa yang sudah terjadi. Karena dari kolom komentarnya, dia tidak hanya ngehack satu stasiun radio ini, satu siaran radio ini, tapi juga di banyak radio lainnya. 96,9 Sonoma County. Ada temennya, bahkan temen dari si Grim ini yang ngasih tahu kalau Grim tuh nggak ngerti apa-apa tentang perkara hacking. Semenjak banyak sekali hackingan yang terjadi, si Grimnya yang jadi kena, jadi masalah, mempengaruhi mental health-nya. Intinya temennya tuh mau ngasih tahu kalau bukan pelakunya, bukan si Grim ini, dan si siapapun yang ngehack ini udah ngelakuin hackingan itu ke banyak stasiun radio. Dalam konteks ini radio ya. Terus dia juga ngasih tahu kalau ini tuh lagi diinvestigasi, dan ketakutannya adalah dia atau si siapapun hacker ini menemukan data-data yang tidak seharusnya ditemukan tentang si Jak TV, kemudian menelusup masuk ke sistem dan ya menyebarkan tayangan itu. Ya mana gue nggak tahu apa yang terjadi. Sekali lagi ini kita harus cari tahu detailnya. Masuknya gimana, menelusup masuknya gimana, kok bisa siapapun hackernya ini menelusup ke dalam sistem terus memutar itu. Atau juga ada kemungkinan kalau hackernya nih orang dekat, maksudnya orang Indonesia, kemudian dia tahu ada kasus hackingan terjadi, perkara stasiun radio, terus dia juga ngebawa perkara akun YouTube-nya si Grim ini untuk menyambungkan perkara Jak TV dan Grim dan ESPN bla bla bla. Nggak gitu ngerti, banyak sekali konspirasinya, makanya yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu Jak TV nyari penyebabnya. Karena apa? Karena ini bisa sangat-sangat berbahaya. Lu tahu ini ranahnya siapa harusnya? Komdigi, Kementerian Komunikasi Digital itu urusannya beliau loh. Bro, coba lu bayangkan kalau kejadian ini terjadi di SCTV, RCTI, Trans 7. Wah, membahayakan loh. Apalagi di prime time. Coba. Gue nggak tahu apa yang Jak TV lakukan berbeda sehingga bisa kena. Gue nggak tahu apakah TV-TV lain melakukan hal sama atau tidak. Tapi ya harus ada preventifnya dong. Orang tuh sempat ngebawa ke kasus ini, ke kasus Max Headroom Signal hijacking yang di 1987, yang sampai sekarang pelakunya belum ketahuan siapa. Wow. Videonya banyak di YouTube, lu cari aja dah. Kayaknya seinget gue Detektif Aldo juga udah ngejelasin tentang perkara ini. Tapi maksudnya kayak serem loh men ini men. Lu lagi nonton TV, ya Allah, coba lu bayangin lu lagi nonton TV. Di sampingnya ada kaligrafi Allah Subhanahu wa Ta'ala sama Nabi Muhammad. Tiba-tiba sampingnya begini, ya gimana sih? Pusing. Kena rak namok. Oh, kalau lihat komennya sih orang malah curiga sama ini ya. Sama karyawannya. Mungkin lagi nobar mereka bang, parah sih nggak di-offin. Well. Karena Indonesia pernah ada kasus yang kurang lebihnya sama kan. Lu inget gak sih perkara billboard 2016 itu? Ada billboard di sebuah jalan. Jalannya rame loh, cukup padat. Terus tiba-tiba di billboard itu ada JAF terputar. Nobar apa gimana? Aneh banget, gue juga nggak tahu itu apa yang terjadi, tapi ya. Gue lupa deh waktu itu alasannya apa. Apa di-hack apa gitu. Apa tim viewer? Gak gitu ngerti gue tapi. Astagfirullah min, udah lebih dari 30 menit masih ada itu konten tidak senonoh. 30 menit. Loh. Parah bener. Ya mari kita tunggu update-nya. Mari kita tunggu apa yang akan mereka lakukan untuk menanggulangi ini. Karena menakutkan. Lalu kita juga ada bahasan tentang perkara ini. Tentang perkara lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila,
yang ternyata dibuat menggunakan AI dan dilakukan oleh beberapa sosial media kepemilikannya pemerintah. Sebagai konteks, kita kan di Indonesia punya ini BPI PRI, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang mana seperti yang pernah kita pelajari waktu di sekolah, kan ada pembelajaran tentang ini ya di buku PPKN ya. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 45 bulu di leher, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, 8 helai bulu pada ekor. Dan ini, seingat gue ada aturan tertulisnya deh. Dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta setiap orang yang dengan sengaja menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama, atau menyerupai lambang negara, atau dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, itulah. Ada penjelasan ini. Ada pasal undang-undangnya. Tanggal 1 Juni dikasih nih logo resmi loh. Hari lahir Pancasila 2026. Logo ini adalah representasi visual paling utuh dari jati diri Indonesia. Gunakan atribut resmi untuk peringatan tahun ini. Mohon diingat, yang ngomong Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Harusnya didengerin dong sama instansi-instansi lainnya. Ini bahkan udah ngasih link di bio buat download aset grafisnya. Ada ini linknya nih. Nih ada elemen grafis, ada logo. Nih, dan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tinggal download, dikasih. Tapi tiba-tiba BRIN, Badan Riset dan Inovasi Negara, mengeluarkan postingan ini. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila bukan sekedar dasar negara, ya panjang. Tapi kemudian orang langsung fokusnya ke ini nih, ke gambarnya. Ini gambarnya dinaikin. Sayapnya kurang, ini sayapnya 15, yang kanan, yang kiri 16. Yang mana sebenarnya cukup ada. Kok bisa kiri sama kanan beda? Tidak sesuai nih dengan yang diminta sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bulu di ekornya pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok 7? 7 mah Juli bang. Kan kita Agustus. Harusnya ada 8. Terus yang bulu leher sih kayaknya juga salah ya. Cuman yang paling diliatin adalah ini. Ini. Lu lihat logo bantengnya. Kecolok sama perisai. Gambar pohon beringinnya beda. Rantainya hancur. Ya Allah Tuhan. Orang langsung ngeh. Ini AI. Gue tahu ya Wapres kita selalu mendukung dan mengagung-agungkan AI. Tapi kan nggak yang... Waduh. Ini instansi negara, BRIN, Badan Riset. Masa pakai beginian kagak pakai riset? Main di posting aja. Ironis sekali. Orang udah langsung marah-marah lah pokoknya. Orang marah-marah kayak, ih parah banget pakai AI. Ini nggak ada yang bisa desain atau bayar orang desain yang bener. Sekelas BRIN aja nggak mampu bayar orang yang bisa desain poster. Lambangnya menggambarkan negara yang lagi nggak jelas ya. Waduh. Padahal ya, kalau lu cari di Google aja lambang Pancasila, keluar tahu. Terus ya udah, ini ada nih. Ini ada. Wikipedia sampai keluar dengan tidak perlu dibuat menggunakan AI. Cukup unduh atau download lambang Garuda Pancasila di Wikimedia Commons melalui pranala berikut. Mudah, cepat, dan gratis. Ini bisa langsung. Kayak sobat pengen kelihatan keren gitu. Terus pakai AI-an. Dan ternyata setelah dicari tahu lagi, ini tuh ada di Google. Ini dari website Magnific. Ada yang nggak pokoknya orang di Twitter. Di Magnific. Magnific tuh dulunya Free Pick. Lu masih inget Free Pick gak? Ya pokoknya itulah. Jadi ini dari Magnific.
Yang kalau dilihat ini sih tulisannya kayak semacam premium gitu ya. Yang lu harus langganan gitu, dan lu langganan 15 euro per bulan atau kurang lebihnya tuh 300 ribuan. Lu harus bayar men, lu harus keluar duit untuk sesuatu yang AI. Dan lu kan harusnya bisa ngelihat ini sebelum lu posting. Ya nggak sih? Kayak maksudnya ini kan kelihatan di gambar previewnya aja. Ini logo bantengnya nih kejepit nih. Nih logo pohon beringinnya nggak jelas. Maksudnya, dan ini bisa lu lihat di banyak sekali. Ini nih makin parah nih logo bantengnya. Masa kagak ada yang ngecek sih? Kayak males banget gitu. Kan ini beli ya, pakai duit, cari yang bagus lah pak. Wah ini kelihatan AI banget sih ini. Lorem ipsum dolor sit amet. Kayaknya dia beli satu set gitu dah. Kesel men, kesel. Maksudnya ini badan riset. Gua aja sampai nyoba bikin pakai ChatGPT nih, gampang. Promnya cuman kayak, "Halo cuy, bikinin gua gambar 3D burung Garuda yang sesuai dengan pedoman." Kelihatan. Dan ini emang tidak sempurna. Lalu gue minta revisi dan selesai, sesuai. Meskipun ya masih kurang rantai. Terus ini juga gue belum ngitung nih yang di leher. Tapi maksudnya ya, lu kalau ngeprom aja males tuh kayak mau jadi apa sih gitu loh. Aneh. Akhirnya minta maaf ya. BRIN Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dalam tayangan konten peringatan Hari Lahir Pancasila yang telah kami bagikan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih teliti, cermat, dan berhati-hati dalam proses pembuatan. Enggak men, lu nggak ngebikin apa-apa. Ini kan lu beli, berarti jatuhnya nggak bikin. Ini kan beli. Nggak tahu beli, nggak tahu download, tapi siapa tahu yang gratisan kan. Serta penyebaran konten di masa mendatang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi internal, konten tersebut telah kami perbaiki. Kami mengaturkan terima kasih atas perhatian, masukan, dan kontrol dari seluruh lapisan masyarakat kepada BRIN. Oke. Dan ya gambar yang barunya adalah ini, ngefoto tempatnya dari bawah, yang mana resolusinya kayaknya ke zoom deh, kayaknya buru-buru apa gimana. Jadi kayak rada ngeblur gitu. Masalahnya ada beberapa yang dipertanyakan juga. Gue nggak tahu ini ngambil gambar atau AI. Kayak ini foto di sebuah tempat atau AI nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ya? Ini bawah dihitung nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya ini bener, kayaknya ini foto di sebuah tempat ya, atau kalau yang ini ya live in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang. Belum, bukan. Agustus, bukan Juli, Agustus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Dan antara ini ya. Yang ultimate sih ini men. Ini tidak make sense di kepala gua. Maksud gua gini. Filosofi lambang Garuda Pancasila, simbol persatuan dan jati diri bangsa Indonesia. Burung Garuda warna emas, perisai di dada, Bhinneka Tunggal Ika. Terus kayak seinget gue ada satu lagi yang intinya harus menghadap ke kanan gitu. Terus di bawahnya makna jumlah bulu Garuda. Ada penjelasannya di bawah, ada maknanya. 17 helai pada masing-masing sayap, 80 helai pada ekor. Coba ekornya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oktober tiba-tiba mundur bro, jauh. Oktober. Terus ini gimana gitu gini? Ini dari sini ya? Masa kirim makanan beda? AI-nya nganggap ini jempol apa gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jauh tuh mundurnya. Dan kayaknya nih sama yang sebelah kiri beda. Gue udah capek ngitungnya. Ini ada tulisannya bro. Garuda Pancasila bukan sekedar lambang negara, tapi simbol persatuan, kekuatan, dan semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
Ironis sekali untuk menulis di bawahnya ada maknanya tapi ternyata di gambarnya tidak. Kayak yang penting Garuda aja gitu. Mau yang gampang aja gitu. Kayaknya AI itu untuk mempermudah, bukan untuk. Gue makin takut dah orang-orang dari instansi-instansi ini jadi pada segitunya ketergantungan sama AI itu kayak yang sembarangan gitu. Ini Bapak Ganjar lagi, Pak Ganjar. Ganti Pak, dihapus gak ya kalau yang dari Pak Ganjar ya? Gue sih mikirnya sesimpel mereka tuh kayaknya nggak ngeh ini akan jadi masalah. Kayaknya sih gitu ya. Oh nggak ada, udah dihapus ya. Ini beneran ada nggak sih posisi 9 jam lalu tapi gue cari nggak ada. Kayaknya udah dihapus. Ini, setwapres.ri, hari lahir Pancasila. Nah makin jauh lagi nih tanggal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oh, selisih sehari ternyata. Ya, yang di akun IG Wapres juga udah dihapus. Sebenarnya mungkin mereka berpikiran kayak yang ya udah aja and then akan lewat gitu. Mungkin gitu. Tapi harusnya ya kalau sama-sama instansi negara ngikutin ini gak sih? Dan orang tuh mungkin kayak emang sekarang gerak-gerik pemerintah tuh diliatin terus aja kayak ini kemana nih arah di pemerintah nih? Ih begini, parah gitu. And then kayak parah. Jadi mereka harus hati-hati ngambil langkah, tapi langkah-langkahnya tuh kayak ada. Makanya pada bikin grup WhatsApp di satu tempat gitu, ketuanya masing-masing gitu atau anggotanya siapa kayak cuy, pastiin ya lambangnya yang benar, jangan sembarangan. Terus kayak balas oke gitu, yang pakai emot ini maksudnya. Selanjutnya, ini selingan aja karena gue nggak tahu update-nya gimana soalnya perkaranya ngambang gitu dan orang cuman negatif thinking doang bawaannya. Jadi intinya ada sebuah video yang ngasih lihat ada bule gitu nggak mau bayar waktu habis makan. Ini kejadian hari Minggu lalu tanggal 31 di Jalan Taman Kebon Sirih 2. Dia ke kafe. Jajan nih, keluar tagihan 94.000. Dia mau payment pakai kartu kredit, ternyata gagal. Gua nggak tahu apa yang salah, mungkin saldonya nggak ada atau gimana, atau dimatiin kartu kreditnya. Tapi bukannya dia ganti pakai metode pembayaran lain, dia malah cabut. Dikejar sama karyawan kafenya. You can payment, wey. Payment, woi. No payment. Bayar, woi. Why? Because I'm building your country. Look at the buildings. Look at the shops. Look at the 5-star luxury that is coming right here. Leave me alone. Dia mengaku sedang membangun negara ini saat diminta membayar tagih. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama hidup lu ya cuy. Gue nggak tahu lu punya masalah hidup. Tapi ini orang Indonesia masalahnya udah banyak. Jangan lu tambah-tambahin aja. Gue juga kagak ngerti lu ngomong apa. Sedang membangun negara ini apa? Lu kuli apa gimana sih? Bule makan nggak bayar nih, kocak. Bayar dulu. Stupid. Di kolom komentar sih ada yang ngebawa dengan kalimat kalau dia datang dari negara tertentu ya. Cuman kita nggak tahu pasti. Seorang karyawan coffee shop, Aduy, mantap Dui. Mengatakan jumlah tagihan yang belum terbayarkan oleh WNA tersebut sekitar 94.000. Sang pelanggan sebenarnya sempat berupaya membayar menggunakan kartu kredit tapi tidak berhasil karena kartunya bermasalah. Setelah itu dia langsung keluar. Bahkan sempat berharap pelanggan lain yang berada di belakangnya yang membayar tagihannya. Ih, aneh banget, najis. Sampai sekarang nggak ketahuan dia siapa. Ketakutannya yang tersebar di internet adalah dia itu bermasalah di Indonesia, dia nggak punya duit, dia melakukan segala macam cara supaya dihukum dan dideportasi balik ke rumahnya. Tipikal lah ya, tipikal. Gue nggak tahu mana yang benar. Apa ya maksud dari perkataan itu? Gue lagi ngebangun negara ini. Maksudnya membangun tuh apa? Dia ada sumbangsi apa terhadap perekonomian Indonesia? Apa jangan-jangan dia orang ini apa? Bank sentral aja.
Dia yang minjemin duit kali apa ya? Karena negara punya bapaknya apa? Terus, oh ada perkara ini. Gue tutup dengan perkara ini deh men. Ini harus disensor sih tapi ya. Ini rada berbahaya soalnya. Tapi intinya gini, ada seorang pencuri mangga yang tewas usai terjatuh dan kepalanya terbentur parit. Problemnya adalah keluarga pelaku tak terima hingga datangi dan rusak rumah korban yang mangganya dicuri. Pohon mangga pun jadi sasaran, mau ditebang. Ini adalah berita yang tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Info kejadian di RT 32. Pencuri mangga jatuh ke tembok gagal otak kepalanya ini. Ini bukti mangganya. Nah, oh ada bukti mangganya. Itu mangganya. Bukti mangga yang dicuri. Sekitar jam 3.25 kejadiannya. Nah ini videonya nih, ini video keluarganya nyamperin rumah itu, pohonnya ditebang. Pohon salah apa? Kan yang salah yang maling. Gak masuk akal men. Wah rusuh. Wah syok. Wah, aneh banget. Jadi, kejadian itu terjadi di Bontang, Kalimantan Timur. Ada seseorang bernama RI, 35 tahun, bareng temennya, inisialnya M, lagi main domino. Gue gak tau domino sama gaple itu sama gak sih? Jadi intinya lagi main itu. Tas. RI, which is yang ngambil mangga ini, ngajakin M. Cuy, beli rokok yuk gitu. Ngajakinnya beli rokok. Nih, RI mengajak keluar dengan alasan mau beli rokok. Namun sesampainya di lokasi, RI justru mengajak M ikut mencuri mangga yang buahnya lebat di halaman rumah warga berinisial AH, 52 tahun. Saya disuruh jaga-jaga di bawah, dia naik ke pohon. Pas lagi ambil buah, tiba-tiba Pak AH yang punya pohon keluar rumah pakai senter. Kaget lihat ada orang, RI panik sekali, langsung melompat turun dari pohon. Naas waktu turun, kepalanya terbentur keras pinggir parit beton di samping pagar. Gue sih sebenarnya ketemu gambar rekonstruksinya ya, kondisinya gimana, tapi takutnya sama YouTube ntar dikira itu korbannya. Ini maaf ya, dekor rumah minjem fotonya bentar. Jadi intinya temboknya itu kayak gini. Let's say ini pohon ya, di sini ada pohon nih. Terus dia lompat dari pohon, jatuh, kepalanya kena beginian nih. Di samping tembok, kayak ada semacam seluf gitulah, seluf rumah. Palanya kena, dar. Setelah jatuh itu, dia sempat bangun sebentar, tapi langsung jatuh lagi, nggak sadarkan diri. Saya takut, langsung pergi. Ini kata temennya, si M yang diajak nyolong mangga itu. Awalnya diajak beli rokok, tiba-tiba nyolong mangga, terus dia ngeliat, temen gue jatuh. Kabur gitu. Kabur dia. Warga yang ngedengar suara gaduh langsung keluar, nemuin RI tergeletak berdarah banyak. Langsung dibawa ke rumah sakit, namun luka di kepala terlalu parah, RI meninggal dunia sehari setelahnya. Pokoknya tim medis sama olah TKP intinya ngasih tahu kalau kematiannya murni akibat benturan keras saat jatuh sendiri. Tidak ada tanda kekerasan atau pukulan dari orang lain. Pemilik rumah hanya menegur, sama sekali tidak menyentuh atau mengejar pelaku. Nah, meskipun udah dikasih tahu nih, kalau bukan, ini yang punya rumah kagak ada salahnya apa-apa. Dia yang salah, dia nyolong mangga terus jatuh ke geledak sendiri. Tapi keluarga almarhum nggak terima. Mereka menganggap Pak AH dan warga bertanggung jawab karena dianggap mengejar atau menakut-nakuti hingga RI jatuh. Emosi meluap, memuncak Sabtu siang hari saat puluhan orang datang bergerombol, berteriak marah lalu ngamuk. Mereka ngerusak pagar, pintu gerbang, jendela. Pohon mangga setinggi 8 meter ditebang pakai gergaji. Pohonnya salah apa? Batang dan dahan dibuang ke jalan, apa?
Warga sekitar berusaha nenangin tapi bersih tegang. Pak Aha dan keluarga terpaksa mengungsi sementara ke rumah kerabat karena takut disakiti. Jadi intinya keluarganya tuh merasa siapapun yang punya pohon mangga bertanggung jawab atas meninggalnya anak mereka, yang padahal kenapa anak mereka maling mangga at the first place gitu loh. Kalau nggak maling mangga kan nggak akan jatuh, nggak akan meninggal. Gimana sih? Lah, keluarga pelaku juga sempat minta CCTV ke salah satu warga sekitar. Nih, tak hanya itu, ketegangan meningkat ketika keluarga korban meminta rekaman CCTV kepada salah seorang warga di sekitar TKP. Karena merasa tidak puas, keluarga melakukan penganiayaan terhadap tetangga yang memiliki CCTV tersebut. Kenapa? Lah, pengeroyokan terhadap pemilik CCTV terjadi karena warga tersebut tidak dapat menunjukkan rekaman video saat diminta. Polisi menjelaskan bahwa rekaman sudah terhapus secara otomatis karena sistem penyimpanan kamera tersebut hanya mampu merekam selama 2 hari. Orang kalau emosian begitu banget dah. Nih, keluarganya ngapa sih? Oh, jadi kayaknya Kenapa keluarga pelaku pencurian itu sampai marah? Karena temennya si M tadi yang diajak tadi itu kepada keluarga korban, MT sempat mengaku melihat RI dianiaya warga. Keterangan itulah yang kemudian memicu emosi keluarga dan warga hingga terjadi penyerangan. Padahal berdasarkan hasil rekonstruksi, M tidak pernah kembali ke lokasi setelah kabur meninggalkan rekannya. Bokis, anjing bocah bokis. Bohong, jadi ngebikin perkara gede. Lu, bocah, kata gue lanjutin main gaple aja. Dia ngasih keterangan palsu, ngebikin pihak keluarga pelaku marah. Masalahnya karena itu semua kan jadi saling melapor ya. Keluarga RI, which is yang ngelakuin pemaling-malingan itu, lapor dugaan penganiayaan dan pembiaran. Pokoknya penganiayaan, tuduh pemilik rumah menakut-nakuti hingga jatuh. Pak Aha, pemilik rumah, melapor ke polisi atas tindak pidana penyerangan, perusakan barang, dan kekerasan dalam rumah tangga akibat amukan massa. Dan pasti yang akan menang adalah Pak Aha yang pemilik rumah. Karena akhirnya, seinget gue udah jadi tersangka deh, siapapun yang ngerusakin rumah dan mangga itu. Nah, 6 orang jadi tersangka. Nah, yang mana 6 orang ini adalah keluarga dari pencuri mangga itu. Kalau panjang banget perkara mangga. Jangan mencuri ya, swiper, jangan mencuri. Kalau mau ngomong minta. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah. Gara-gara 1 orang bohong cuy, 1 orang bohong. Dan gara-gara maling sih itu saya. Kalau dia nggak maling nggak akan terjadi perkara ini. Jadiin pelajaran aja deh. Apa kayak jadi pelajaran, gue juga gak ngerti apa pelajarannya dari video ini. Tapi intinya hidup yang lurus-lurus aja, yang lempeng-lempeng aja bro, jangan aneh-aneh. Ngapa sih? Itu aja berarti untuk video gue kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani sampai akhir, sudah menyaksikan sampai sejauh ini. Gue sih nggak tahu akan ada video kayak apa lagi ya. Di membership gue udah ada naikin beberapa video baru yang bisa lo tonton. Itu aja berarti. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Jangan lupa subscribe, komen. Ya itulah biasanya YouTuber ending aja ya. Ngantuk gue, ngantuk. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan Gue kan punya banyak sekali bahan-bahan bahasan yang gue simpan dan gak keluar-keluar. Gue juga nggak tahu kenapa gue tahan-tahan. Bingung gue ngeluarinnya kapan. Akan gue keluarkan di sini. Anggota DPR fraksi Gerindra usul program bangun 1000 bioskop desa pakai APBN 2027. Menurut kawan-kawanku yang menonton, orang desa butuh nggak bioskop? Ya, untuk hiburan oke lah, tapi maksudnya tiba-tiba muncul 1000 kayak, ayo kita bikin 1000 bioskop di desa. Ya Allah. Kata gue, apa ke? Pupuk? Apa ke? Pendidikan gratis, pendidikan. Pada alergi banget sama pendidikan, apa gimana sih? Tiba-tiba keluar bioskop kayak pendidikan di desa udah bagus aja. Aneh, bet aneh. Bye-bye, thank you.